Seruput kopi dulu lur. Hari ini kita membahas perkembangan terbaru yang sangat penting bagi kekuatan maritim Indonesia. Sebuah laporan dari analis pertahanan Turki, Duran Ogus, mengonfirmasi bahwa proses integrasi radar pengawasan udara dan permukaan Aisa X-band asal SAM Cheng 350N ke Fregat Merah Putih Indonesia telah resmi dimulai. Inilah tahap yang menandai bahwa kapal buatan PT PAL ini mulai memasuki fase pengaktifan sistem tempurnya. Dulur-dulur, integrasi radar bukan pekerjaan sederhana. Radar adalah mata utama kapal perang. Tanpa radar, kapal hanyalah baja mengapung. Tapi begitu radar terpasang, kapal mulai melihat, mulai berpikir, dan mulai memiliki kemampuan untuk melawan ancaman modern. Itulah yang sedang terjadi sekarang di Surabaya. Proses ini membutuhkan presisi tingkat tinggi. Radar AESA seperti CNK 350N memerlukan struktur tiang yang kuat, kabel data berkecepatan tinggi, sistem pendingin khusus, serta koneksi yang stabil menuju manajemen sistem. Setiap baut, setiap kabel, dan setiap modul elektronik harus ditempatkan dengan akurasi milimeter. Ini bukan sekedar memasang perangkat, tapi menyatukan teknologi Turki dengan sistem kapal buatan Indonesia. Radar CNK 350N sendiri adalah teknologi kelas dunia. Radar ini bisa melacak ratusan target sekaligus, mulai dari drone kecil, berpenampang radar rendah, kapal cepat, jet tempur, hingga rudal sea skimming yang terbang hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Dengan beamforming AESA, radar ini punya waktu respon ultra cepat, mampu menyapu ruang udara dan permukaan tanpa jeda, sekaligus tahan terhadap upaya jamming dari musuh. Ketika radar ini terpasang dan aktif, seluruh sistem tempur kapal langsung bangun. Rudal pertahanan udara dapat mengunci target lebih cepat. Meriam otomatis mendapat data arah yang akurat. Sistem peperangan elektronik bisa mengidentifikasi sinyal lawan. Bahkan rudal anti kapal bisa diarahkan dengan kalkulasi yang lebih presisi. Inilah titik di mana Fregat Merah Putih mulai hidup sebagai kapal tempur modern. Kini kita masuk ke bagian penting yang banyak ditanyakan. Perkirakan sistem penjaga kapal. Apa saja pertahanan yang akan mengawal radar dan menjadikannya kapal ini benar-benar siap perang berdasarkan desain kapal. Pameran Indo Defense serta tren persenjataan modern, kita bisa memprediksi dengan sangat kuat unsur-unsur berikut. Pertama, rudal pertahanan udara atau SAM. Dengan hadirnya radar AESA modern, Fregat Merah Putih kemungkinan besar akan memakai rudal jarak menengah yang diluncurkan dari VLS. Bisa berbasis ESSM, bisa Haki 16 atau bahkan Hisar O. Naval milik Turki jika kerjasama berlanjut. Rudal inilah yang akan menghadapi jet tempur, drone besar atau rudal jelajah musuh. Kedua, rudal anti kapal. Indonesia sudah lama memakai Exocet MM40 Blok 3. Tetapi opsi kerjasama dengan Turki bisa membuka peluang penggunaan Atmaka. Dua-duanya sama-sama mematikan, berjarak puluhan hingga ratusan kilometer, dan mampu menembus pertahanan kapal lawan. Ketiga, meriam utama 76 mm. Meriam jenis ini adalah tulang punggung fregat modern, bisa menghajar kapal cepat, bisa menembak drone, bahkan bisa menahan rudal musuh dalam mode CIWS darurat. Dengan radar baru, presisi tembaknya meningkat tajam. Keempat, CIWS atau Close In Weapon System. Inilah penjaga terakhir kapal. Ada kemungkinan Indonesia memiliki Gok Deniz Turki, Millennium Gun, atau sistem CIWS lain yang kompatibel dengan radar AESA. CIWS bertugas menembak setiap ancaman yang lolos dari pertahanan lapis di depan, mulai dari rudal supersonik, drone kecil, sampai kapal bunuh diri. Kelima, sistem peperangan anti kapal selam.
Sebuah frigat tidak akan lengkap tanpa sonar lambung, towed array sonar, torpedo anti kapal selam, dan helikopter ASW. Kapal selam adalah ancaman paling senyap dan kemampuan ini akan menjadi salah satu komponen penjaga paling vital untuk kapal. Keenam, Electronic Warfare Suite untuk kapal modern. Ini ibarat perisai tak terlihat. Sistem EW bisa menyamarkan kapal, mengacaukan sinyal radar musuh, dan meluncurkan decoy jika ada rudal yang mengunci. Dengan integrasi radar dari Turki, kemungkinan besar kemudian EW juga akan memiliki jejak digital teknologi negara tersebut. Dulur, memilih teknologi Turki bukan keputusan asal. Turki terkenal cepat, modern, fleksibel, dan mau berbagi teknologi. Negara ini punya pengalaman besar mengembangkan radar, rudal, drone, dan sistem elektronik. Bagi Indonesia, kolaborasi seperti ini mengurangi ketergantungan pada satu negara dan mempercepat modernisasi alutsista tanpa biaya membengkak terlalu jauh. Integrasi radar CNK 350N adalah bukti bahwa Indonesia semakin percaya diri menyatukan teknologi global dengan produksi dalam negeri. Frigat Merah Putih bukan hanya kapal Indonesia, ini kapal Indonesia dengan standar internasional. Jika semua sistem terpasang dan syarat trial berjalan lancar, kapal ini akan menjadi salah satu kapal perang tercanggih yang pernah dibangun di Indonesia. Kapalnya mampu menjaga wilayah luas, menghadapi ancaman udara, permukaan maupun bawah laut, sekaligus menjadi simbol kebangkitan industri maritim nasional. Suput kopi terakhir, dulur. Integrasi radar baru dimulai, tapi arah masa depan sudah terlihat jelas. Frigat Merah Putih sedang dibentuk menjadi kapal tempur kelas dunia dengan kemampuan tempur lengkap, sensor modern, dan pertahanan berlapis. Kita akan terus mengikuti setiap perkembangan terbaru sampai kapal ini benar-benar berlayar sebagai kebanggaan TNI Angkatan Laut dan rakyat Indonesia. Lur mata milik Raden Ngapak, tetap nyimak terus ya lur. Terima kasih.